Untuk berikutnya kita akan pelajari yaitu dispersi cahaya. Nah, tapi sebelumnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dispersi? Kita bisa lihat gambaran sederhana dari peristiwa dispersi cahaya. Nah, di sini ada cahaya polikromatik, gitu ya, cahaya polikromatik. Nah, di sini polychromatic light. Nah, di bawahnya ada white light, yaitu cahaya putih nih ya. Cahaya putih dilewatkan atau diarahkan pada prisma kaca, ya, pada prisma kaca. Nah, ini nanti cahaya putih akan mengalami pembelokan, satu sisi akan mengalami pembelokan, dan satu sisi dia akan mengalami penguraian. Nah, warna putih nanti setelah melewati prisma, ternyata dia akan diuraikan menjadi warna-warna penyusunnya. Nah, di sini kita lihat ada warna merah, ya, orange, yellow, sampai yang terakhir itu ada violet. Nah, ini yang kita kenal dengan magicu hibinium itu. Nah, sehingga dari sini jadi bisa menyimpulkan bahwa apa sih sebenarnya dispersi cahaya itu? Ya, dispersi cahaya ini adalah penguraian. Nah, penguraian warna cahaya menjadi warna-warna penyusunnya. Nah, seperti ini gambaran singkatnya tentang dispersi cahaya. Nah, lebih dari itu yang akan dibahas tentang dispersi cahaya itu sebenarnya, coba kakak gambar ulang ya, gambar ulang. Saya gambar ulang tentang prismanya itu ya. Nah, gitu. Prismanya kita gambar ulang. Nah, ini agak besar saja. Nah, ini. Oke. Ini sisi yang sebelah kiri, kemudian kita gambar ulang juga yang ada di sebelah kanan gitu. Nah, ini. Oke. Kita tutup yang sebelah bawah. Ya, ini. Nah, gini. Berikutnya untuk di bagian atas ini ya, di sini ada sudut. Nah, sudut ini dinamakan sebagai sudut pembias prisma. Oke, kita beri nama beta. Ya, catat beta itu adalah sudut. Sudut. Nah, sudut apa? Sudut pembias. Pembias prisma. Nah, gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita gambarkan garis normal untuk masing-masing permukaan. Ini permukaan yang sebelah kiri, permukaan yang sebelah kanan. Oke, kita gambarkan garis normalnya. Nah, gitu. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Oke, kita gambar putus-putus saja ya. Ini ganti dengan garis yang putus-putus. Nah, di sini aja. Nah, gitu. Nah, ini kita sebut sebagai garis normal. Garis normal untuk permukaan yang pertama. Saya beri nama N1 gitu. Nah, gimana kalau misalkan ini garisnya kita buat perpanjangannya gitu. Kalau ini garis normalnya kita buat perpanjangannya ke sana. Pendek aja dah, sampai sini ya. Oke. Kemudian untuk garis normal yang ada di permukaan sebelah kanan. Nah, ini ada permukaan sebelah kanan. Nanti aja ya kalau gitu ya, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri aja. Oke, kita selesaikan yang ada di sebelah kiri. Nah, ada sinar datang. Nah, sinar datang dari sebelah kiri. Oke. Nah, berwarna merah ini ya, ada sinar datang dari sebelah kiri, datang pada permukaan prisma dari sebelah kiri ini tadi. Nah, kemudian di sini ternyata
ada sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Ya, sinar datang dengan garis normal yang ada di sini. Nah, kita beri nama apa? I. Nah, I1 berarti sudut datang untuk permukaan yang pertama. I sudut datang untuk permukaan yang kedua. Permukaan yang pertama. Nah, kita lihat bahwa cahaya ini datang dari medium, awalnya berada di udara, kemudian dia masuk ke prisma. Nah, N prisma itu indeks bias prisma, ini adalah indeks bias udara, dimana indeks bias udara itu selalu sama dengan 1. Indeks bias prisma, karena kita yang dipakai adalah kaca, maka juga sudah ada nilai tertentu yang nanti bisa kita lihat gitu. Nah, kita lakukan dulu sesuai dengan sifat pembiasan ya, sifat-sifat pembiasan yang dikemukakan oleh Snellius ya. Kalau ada sinar datang dari medium kurang rapat ya, ini medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, ini kurang rapat kan udara ya, kaca kan lebih rapat, maka akan dibelokkan. Nah, dia akan membelok, akan dibelokkan mendekati garis normal. Nah, gitu. Gimana gambarnya? Ya, kayak gini. Jadi kalau ini garis normal untuk permukaan yang pertama, kita lanjutkan ini perpanjangan ke sana, maka akan dibelokkan mendekati, nah, gitu, mendekati garis normal. Nah, sampai di situ lah gitu. Lalu garis normalnya mana? Ini perpanjangannya nih. Ini adalah garis normal. Nah, saya beri tanda di sini. Nah, kalau sudut datangnya kita beri nama I1, maka di situ ada sudut bias. Kita beri nama R1, sudut bias yang dibentuk oleh permukaan yang pertama. Gitu. Beri panah ya. Nah, itu yang ini juga kita beri panah. Ini sinar datang, ini adalah sinar biasnya. Tuh. Nah, kalau sinar datang ini saya perpanjang juga. Sinar datang ini saya perpanjang. Oke. Nah, saya perpanjang. Lanjut sana, saya perpanjang seret nah sana. Bablas sana ya. Ini adalah perpanjangan sinar datang. Itu sinar datang oleh permukaan yang pertama. Oke, selesai itu, ini biarkan dulu ya. Berikutnya ini tadi masuk pada medium yang lebih rapat. Nah, dari apa? Dari prisma berikutnya menuju udara lagi. Berarti di sini ada indeks bias udara ya, ada N udara lagi ya, di sini sama, dari berangkat dari udara masuk ke kaca, kembali ke udara lagi. Nah, menurut Snellius juga, kalau ada sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kalau tadi mendekati, sekarang menjauhi garis normal. Nah, kita buat dulu di sini garis normal untuk permukaan yang kedua. Oke, kalau kita buat garis normalnya, itu, oke, kita buat garis normalnya. Nah, tegak lurus bidang. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ke sana. Oke, sampai di situ. Nah, kemudian yang ini kita beri nama apa? Beri nama N2. Oke, garis normal untuk permukaan yang kedua. Nah, cerita selanjutnya tadi ini cahaya sudah sampai pada permukaan yang kedua. Nah, apa yang terjadi? Dia akan membelok menjauhi garis normal. Nah, ini garis normalnya. Garis normalnya ini. Nah, kalau ini dibuat perpanjangannya lagi,
kita buat perpanjangan garis normalnya ya sini. Tadi pakai garis putus-putus saja ya. Oke. Nah, dia akan ke sana perpanjangannya. Ya, gitu. Nah, seperti itu perpanjangan garis normal. Nah, oke. Berikutnya ini kita lanjutkan untuk yang sinar datang yang pada permukaan kedua. Nah, ini sinar datang pada permukaan yang kedua. Berikutnya dia akan membelok ya, membelok menjauhi garis normal. Oke. Kemana arahnya? Ya, arahnya sana. Nah, ke sana. Itu menjauhi garis normal. Gitu. Nah, mari kita lihat di sini. Ini tadi sinar datang. Ini tadi awalnya sebenarnya adalah sinar bias yang dibentuk oleh permukaan pertama, dan sinar bias oleh permukaan yang pertama ini akhirnya menjadi sinar datang untuk permukaan yang kedua. Nah, kita beri nama I2. Nah, kita beri nama I2. Nah, di sini namanya adalah R2. Itu R2. Nah, kalau sinar bias dari permukaan yang kedua ini kita buat perpanjangannya, perpanjangan sinar bias. Nah, ini sana. Nah, oke. Kita ulang ya. Kita ulang. Nah, ini sana. Dan oke, ini biasnya ke sana. Nah, ini perpanjangan sinar bias oleh permukaan yang kedua itu. Nah, sudut yang dibentuk antara perpanjangan sinar datang oleh permukaan yang pertama ini dengan perpanjangan sinar bias oleh permukaan yang kedua, berarti ini. Nah, berarti ya. Oke. Saya beri tanda. Berarti yang ini. Nah, ini itu ya. Berarti yang itu dinamakan sebagai sudut deviasi ya, yang dilambangkan seperti ini. Nah, ini sudut deviasi itu. Nah, ini sebenarnya yang dinamakan dengan sudut deviasi. Oke. Untuk cahaya bias dari permukaan yang kedua ini, yang paling atas kita lihat ini warna merah ya, warna merah. Nah, kemudian sampai nanti yang ke bawah, sampai yang ke bawah ini ternyata paling bawah adalah ungu. Nah, gitu ya. Agak loncat aja ya, agak loncat aja tuh. Oh, sorry. Oke, agak loncat aja. Nah, oke, ternyata yang paling bawah itu adalah warna ungu. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kalau ini untuk berikutnya kita buat apa namanya, layar ya. Di situ ada layar. Oke, sana ada layar gitu. Nah, di sini layarnya. Nah, disinilah nanti akan terbentuk deretan warna, akan terbentuk deretan warna mulai dari merah. Jadi ini adalah merah ya, mulai dari warna merah. Oke, merah sampai warna ungu. Nah, gitu, merah sampai ungu kayak mejiku hibini itu. Nah, jadi ini, jadi sudut dispersinya beda-beda gitu ya. Ini sudut deviasi, sorry ya, sudut deviasinya beda-beda. Yang ini adalah deviasi warna merah, kemudian yang ini adalah deviasi warna ungu nanti itu. Ini merah dan
Itu. Nah, berikutnya untuk apa namanya tujuan dari sebenarnya untuk apa sih ini ya? Untuk apa cahaya dilewatkan pada prisma, kemudian di akhirnya diketahui bahwa cahaya itu nanti akan terbentuk warna merah sampai warna ungu. Nah, di situ inginnya akan dibuat sudut deviasinya itu minimum. Sudut deviasinya itu minimum. Nah, inginnya penyimpangan-penyimpangan yang ada di sinar yang dihasilkan oleh permukaan yang kedua ini minimum gitu. Deviasinya itu diminta untuk minimum. Lah, syaratnya minimum apa? Ini harus dipenuhi. Deviasi ini akan minimum. Ya, deviasi ini akan minimum kalau memenuhi syarat yang pertama dalam yang dalam itu R1 I2. Nah, ini R1 I2, luar I1 R2. Dalam sama dengan dalam, luar sama dengan luar. Oke. Itu. Yang dalam apa? Atau yang luar dulu aja ya. I1. Oke, I1 sama dengan R2. Ini luar. I1 sama dengan R2 gitu. Dan yang satunya apa? Yang satunya R1 harus sama dengan I2. Ini syaratnya agar deviasi itu minimum, memang harus dipenuhi seperti ini gitu. Nah, kemudian beta ya, beta ya tadi kita sebut sebagai sudut pembias ya. Jadi beta ini saya tulis dengan warna yang berbeda ini, dan beta itu akan sama dengan R1 plus I2 itu R1 plus I2. Oke, kalau kita bawa sini gitu itu ya, maka beta sama dengan apa ya? R1 ditambah I2 nya sama dengan R1. I2 kan R1, ini I2 kan R1 itu loh, masukkan R1 berarti berapa? 2R1. Ini adalah beta, maka R1 nya berapa? R1 nya sama dengan setengah beta. Nah, gitu. Oke. Nah, sementara kalau nantinya kita ingin nyari yang namanya sudut deviasi ini ya, deviasi, sudut deviasi yang tadi dibentuk oleh perpanjangan itu ya. Sudut deviasi itu tadi kan perpanjangannya antara apa tadi? Perpanjangan antara sinar bias ya, sinar bias oleh permukaan yang kedua itu, sinar bias oleh permukaan yang kedua, dan jadi ya, sinar bias oleh permukaan yang kedua dan apa? Perpanjangan sinar datang oleh permukaan yang pertama. Ini kan gitu namanya deviasi. Nah, deviasi kalau kita tuliskan jadi ada D ya. Pakai simbol ini aja saya. Nah, deviasi itu nanti akan minimum. Oke, deviasi itu akan minimum kalau ini kita sama dengan kan I1 ya, yang dari luar ini, luar I1 ditambah R2, ini kan luar ya, I1 R2, nah dikurangi yang di dalam, dikurangi dengan beta. Nah gitu. Coba kita masukkan yang ini, maka oke, I1 nya kita ganti oke
I1 nya tetap I1 nya, kemudian R2 nya kita ganti jadi I1. Nah, itu I1 ini kan R2 sama dengan I1 dikurangi dengan beta, maka ini akan jadi 2I1 dikurangi dengan beta. Nah, ini deviasi minimum. Nah, kalau kita cari atau kita pindah ruasnya gitu aja ya, kita pindah ruasnya 2I1 gitu sama dengan deviasi minimum. Nah gitu, deviasi minimum ya, ini pindah ruas ya, plus beta gitu ya, deviasi minimum plus beta ya kan. Ini kalau ini 2I1 ada di sini gitu, terus kemudian deviasi minimumnya di situ, berarti kan ini pindah ruas ya, ini pindah ruas. Nah gitu, sehingga kalau saya mau cari I1 nya itu sama dengan deviasi minimum plus beta, oke kakak kurung aja, dibagi 2. Nah gitu. Nah selanjutnya kita bawa ke sana. Itu menurut hukum Snellius ya, kita kan punya ini N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1 gitu. Nah, gitu N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Kita masukkan di situ ya. N1 nya ini tadi adalah sinar datang menuju prisma, berarti N1 nya sampai dengan 1 gitu ya. Atau kita tulis saja ya, ini N1 sin sinus I1 nya apa? Ini deviasi minimum plus beta dibagi 2. Tuh sama dengan N2 sin R1 nya apa? Setengah beta. Nah, inilah rumusan yang nantinya kita pakai untuk mencari apa? Untuk mencari deviasi minimum ini, gitu ya. Nah, jadi ini akhir dari bagaimana sebenarnya penguraian warna cahaya itu kita lihat dari deviasi minimumnya, jadi sudut deviasi minimum. Nah nantinya kalau misalkan yang dibahas adalah deviasi minimum warna merah, nah ini kan sudut penyimpangan untuk warna merah ya, ini deviasi minimumnya ganti merah, deviasi merah itu. Kalau ungu gimana? Kalau ungu ya deviasi ungu gitu. Nah demikian adik-adik yang bisa kita sampaikan. Selamat belajar, semoga